kasih buat teman-teman yang mau menyiapkan waktu kesini. Sebenarnya jujur, aku itu nggak pernah mau men-share masalah pribadi ke infotainment. Karena buat aku, walaupun aku public figure, tapi tetap aku berharap pasti punya privacy. Cuman memang aku harus duduk di sini mau tidak mau. Kondisi memaksa aku harus berhadapan kembali dengan teman-teman wartawan setelah 22 tahun tidak aku lakukan. Oh, kurang kencang ya? Hari ini kita rame-rame aja tanya jawabnya. Aku tidak menerima wawancara eksklusif. Jadi sekarang aku hanya menjawab pertanyaan yang dimulai dari teman-teman dulu. Setelah itu endingnya aku akan jawab. Yalah, mungkin bisa ceritain kenal pertamanya di mana, menikahnya kapan, di mana, perjalanan cinta ya Mbak. Oke, terus kapan. sekalian aja ya. Iya. Nanti kita terus apa lagi pertanyaannya? Saat memutuskan menikah sudah tahu belum sih sama statusnya sebagai apa? Gitu kan, pelajar kah? Memang sudah Oke. punya Terus? Kenapa memutuskan menikah kembali? Terus? Gitu. Itu dulu pertimbangannya Apa yang membuat sampai mau yakin dinikahi. gitu ya, yakin apa yang membuat yakin untuk menikah? Jawab dulu dan nanti. sekalian aja biar aku ngoceh gitu loh. Ini kan di KUHK atau mungkin film Terus apa lagi? dengan munculnya sang istri Iya. itu ya maksudnya yang membuat nama Mbak Dela kan tercoreng juga gitu, ada sedikit kerugian gak sih gitu kan, menganggap kayak pelakor dan bakalan diuja sama netizen atau seperti apa? Ada lagi? Udah? Ada lagi? Nah, untuk profesi dari Sofie Kadila mungkin apa gitu? Backgroundnya gitu. Backgroundnya ya. Terus apa lagi teman-teman? Mereka apa Nah, kita itu dulu lagi dah. proses perceraian misalnya bener masih istri sah gitu. Oke, terus? Udah kenal, udah izin kah atau pernikahannya diam-diam atau seperti apa? Ada lagi pertanyaannya? Udah kenal sama Jadi kan anak-anak itu dulu aja, ya. Mbak. kedekatan sama anak sama sama seperti apa mungkin. Katanya Intinya sampai rajin menanggap jalan-jalan juga. intinya menanggapi ini Kak yang kemarin Iya. ada yang muncul sebagai Reaksinya seperti istri, maaf nih, istri pertama Istri dan pertama, ya. sahnya maaf nih Kak Dela sebelumnya. Itu gimana? Itu aja sih Kak dulu mungkin. Oke. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, berapa di bulan apa tahun berapa. Perkenalan ya perkenalan aja, perkenalan dengan A, B, C. Cuman memang kenapa aku harus ingat karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Iya, menikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama kemudian memutuskan untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak seperti ini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. apalagi dan tanggapan untuk si mantan istri yang mungkin istri yang keluar ke media untuk bicara real kemarin seperti apa? Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh.
Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diam-diam aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang, yaitu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem, tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Ya tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai, dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu berarti udah ada putus.